Kemudian metode dan alat. Mengukur kesuksesan proyek AI memerlukan pendekatan yang sistematis dan penggunaan alat yang serta metode yang tepat. Beberapa metodenya itu yang pertama ROI atau Return on Investment. Ini berhubungan sama menghitung keuntungan yang diperoleh dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk proyek AI. Biasanya ngomongin soal investasi sih jangka panjang. Investasi yang berhubungan sama proyek AI itu biasanya investasi yang dibandingkan pada suatu pekerjaan yang sebenarnya bisa diotomatisasi gitu. Pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan otomatisasi kan biasanya pekerjaan yang bisa di-replace gitu. Nah, jadi sesuatu yang bisa diotomatisasi, misal kayak sopir kan biasanya bisa replaceable ya, maksudnya bisa digantikan siapa aja gitu. Jadi bisa nih kita otomatisasi dengan project AI, dengan self-driving car. Jadi kita tidak harus menanggung beban sopir, biaya sopir, tapi kita menggunakan otomatisasi AI aja gitu. Ini ngomongin soal cost jangka panjang. Bisa aja kalau misal saya pakai AI yang sekali beli sekarang itu mahal banget ya, tapi dia bisa men-save atau bisa membuat saya itu hemat 3 kali lipat dibanding saya harus merekrut orang atau pekerja, dimana pekerja pun punya punya rasa lelah, kemudian membutuhkan gaji, dimana gajinya juga pasti kan harus naik gitu kan ketika ada inflasi. Tapi kalau kita udah keluar gede di awal untuk project AI, itu bisa men-save atau menghemat biaya-biaya yang akan datang gitu. Jadi kita nggak mikirin beban yang karyawan tadi gitu. Ini ngomongin soal investasi ya. Ini membantu dalam menilai apakah investasi dalam AI memberikan hasil yang diharapkan atau enggak gitu. Nah, yang kedua itu dengan A/B testing. A/B testing itu sebenarnya komparasi ya antara alat A dengan alat B. Jadi kalau teman-teman bikin suatu project AI yang bisa menggantikan suatu pekerjaan, itu bisa dikomparasi tuh antara dua hal tersebut gitu. Dengan dua hal tersebut itu bisa menentukan apakah kegiatan manakah kegiatan yang menggunakan tenaga orang atau tenaga AI nih. Itu dikomparasi mana yang lebih efektif, lebih efisien dan hemat ya terhadap cost-nya. Ini bisa ngomongin soal A/B testing itu komparasi ya. Komparasi itu bukan cuma dalam bentuk spesifikasi efektivitasnya gitu ya, tapi bisa aja dari cost-nya, kemudian dari kemudahan. Dari kemudahan kita menggunakan hal tersebut, kedua hal tersebut itu. Nah, dalam konteks AI, A/B testing ini bisa digunakan untuk menguji model prediktif yang berbeda. Jadi ketika teman-teman nanti project AI-nya belum jadi, model yang akan diterapkan pada model teman-teman atau project AI teman-teman itu perlu di A/B testing juga teman-teman, atau dikomparasi. Soalnya model atau algoritma yang ada di luar sana itu sangat banyak teman-teman. Jadi teman-teman perlu mengkomparasi antara satu dan dua model tersebut. Nah, yang ketiga itu user feedback. User feedback ini biasanya bisa melalui survei atau rating ya, atau feedback dari orang-orang atau user di luar sana. Jadi user feedback itu biasanya jadi pertimbangan kita untuk memperbaiki software kita atau proyek kita menjadi lebih user friendly gitu, menjadi lebih enak gitu dipakai untuk semua kalangan gitu. Nah, user feedback itu bisa dipakai melalui survei dan wawancara. Kemudian pakai data analisis. Menggunakan data analisis itu memantau atau menganalisis hasil dari aplikasi AI, termasuk penggunaan data historis untuk membandingkan kinerja sebelum dan sesudah menerapkan AI-nya gitu. Ini juga bisa diterapkan ya teman-teman ya.